Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dion Saputra, NPM 1921021063, kelas A, jurusan Hukum Tata Negara semester 6. Baik, hasil review video persidangan Mahkamah Konstitusi yang saya tonton adalah jenis perkaranya menguji Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dengan nomor perkara 101 garis miring PUU strip 18 Romawi garis miring 2020. Baik, yang pertama, sebelum persidangan dimulai itu protokol kesehatan memberikan atau harus memberikan petunjuk harus mematuhi protokol kesehatan, dan setelah memasuki persidangan, ketua panel meminta pemohon dan kuasanya memperkenalkan diri mereka, dan setelah itu pemohon dan atau kuasanya memberikan perkenalan diri mereka. Di situ ada beberapa pemohon seperti Dr. Andi Muhammad Nasrun, SH, Bapak Hotma SH, MH, Rudi SH, MH, dan sebagainya gitu. Baik, setelah memperkenalkan diri mereka, ketua panel memberitahukan agenda pertama pada persidangan panel ini, yaitu adalah sidang pendahuluan. Nah, sidang pendahuluan ini terdiri dari dua agenda permohonan, yaitu pemohon secara tertulis sudah diterima di Kementerian Mahkamah, dan setelah itu sudah dibaca dan dicermati. Dan juga yang pertama ini, pemohon atau kuasanya menyampaikan high class atau sekilas dari permohonan mereka saja. Dan yang kedua yaitu majelis panel akan memberikan nasihat dalam rangka untuk memperbaiki atau menyempurnakan permohonan mereka. Dan setelah itu majelis panel mempersilahkan kepada pemohon atau kuasanya untuk menyampaikan hal secara singkat, jelas, dan padat kepada para pemohon atau kuasanya. Nah, baik, para pemohon atau Pak Hotma menjawab yang mewakilinya. Dan situ ada beberapa yang mereka ingin uji gitu terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, terhadap itu dengan Undang-Undang tahun 1945. Dan di situ ada beberapa juga yang mereka angkat juga. Nah, di situ ada 9 pemohon dan 9 perkara yang akan diangkat mereka, atau 9 yang digugat mereka tentang Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Dan disebut pemohon satu itu memberikan atau menyerahkan menjelaskan gitu kan kepada Bapak Muhammad Nasrun untuk menjawab atau memberikan sekilas highlight permohonan mereka. Dan setelah itu Bapak Muhammad Nasrun MHSH itu menjelaskan terhadap apa-apa saja Undang-Undang Cipta Kerja yang akan diujikan gitu kan kepada terhadap Undang-Undang 1945 tersebut. Dan di sini banyak sekali yang disampaikan Bapak Muhammad Nasrun ini, yakni salah satunya adalah pasal 18 ayat 1, ayat 5, ayat 6, ayat 7, dan kemudian pasal 27 ayat 2 dan berapa ini? Dan juga ada pasal 1 angka 12, angka 13, angka 15, angka 16, dan angka 17. Dan situ juga ada pasal 18, ada pasal 62, ada pasal 81, dan seterusnya. Pada saat Bapak Muhammad Nasrun ini sudah menyampaikan high class secara singkat, padat, dan jelasnya, di situ ketua panel Arif Hidayat memberikan nasihat gitu dari selaku majelis panel gitu, memberikan nasihat serta memberikan format surat dengan benar, sempurna tentang permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan tata cara kejelasan pertentangan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 kepada para pemohon dan kuasanya. Dan juga setelah itu majelis panel Bapak Manahan MP Sitpompul menjawab juga, memberikan nasihat, saran tentang bagaimana cara menjelaskan hal yang lebih mudah dimengerti dan jangan berbelit-belit gitu ke sana ke sini gitu ngomongnya gitu. Dan juga ketua panel atau majelis panel juga Arif Hidayat ini menjawab dan menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Andi Nasrun itu tentang highlights permohonan mereka itu, dan juga
dia mengklasterkan beberapa pemohon-pemohon itu menjadi 3, yang tadinya 9 diubah menjadi 3 gitu. Yang pertama itu KSPI itu terdiri dari pemohon 1 dan pemohon 2. Yang kedua itu federasi terdiri dari pemohon 3, 4, 5 dan 6 saja. Dan yang ketiga itu seperti pekerja yang menggugat gitu, itu terdiri dari 7, pemohon 7, pemohon 8 dan pemohon 9. Nah, di situ. Nah, selanjutnya dalam surat permohonan seharusnya terdiri dari pemohon konfederasi, pemohon federasi, atau pemohon pekerja itu subjeknya. Nah, itu seharusnya begitu, cuma ada 3, jangan ditulis 9 gitu, kata majelis panel atau ketua panel Arif Hidayat. Terus majelis panel memberikan nasihat kepada para pemohon atau kuasanya untuk memberikan saran, masukan dan lain-lain. Dan setelah itu pemohon seperti Pak Nasrun itu menjawab. Mereka akan menjadikan masukan dari majelis panel untuk perbaikan permohonan mereka atau kuasanya dan lebih jelas ke depannya. Dan setelah itu Bapak Nasrun ini mengajukan saudara Said Iqbal untuk memberikan sepatah 2 patah kata kepada saudara Said Iqbal. Dan setelah itu ketua panel memberikan waktu kepada Bapak Said Iqbal untuk memberikan sepatah 2 patah kata kepada para majelis panel tersebut. Dan Bapak Said Iqbal pun juga memberikan sepatah 2 patah katanya tentang Bapak Said Iqbal ini memberikan pandangan internasional sebagai bahan argumentasi terhadap deposita maupun petitum yang mereka ajukan atau permohonan terkuasanya yang ajukan gitu. Baik, setelah itu ketua panel atau majelis panel menjawab gitu. Baik, penyampaian dari Bapak Said Iqbal dan para pemohon atau kuasanya baik secara tulis maupun secara lisan jadi sesuai dengan di awal bahwa kewajiban hakim tapi terserah kepada hakim dan prinsipal apakah akan diperbaiki atau tidak, tetapi sebaiknya diperbaiki supaya lebih memperjelas dari permohonan ini. Kalau begitu, terima kasih kepada para pemohon atau kuasanya. Sekarang yang terakhir adalah perbaikan permohonan ini hakim atau majelis itu menunggu, dan hakim memberikan waktu selama 14 hari sejak sekarang. Yang terakhir perbaikannya permohonan ini ditunggu sampai hari Senin 7 Desember 2020 pada pukul 11. Sesuai dengan keputusan hukum acara Mahkamah Konstitusi, perbaikan itu hanya diberi waktu 14 hari. Baik, kalau begitu sidang pendahuluan dalam rangka untuk menerima permohonan dari pemohon perkara nomor 11 PUU strip 18 Romawi _2020 dengan ini dinyatakan selesai dan ditutup. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.